Oke ya, Sip, gue yuk. mulai. Salam Ya. sejahtera, kami dari kelompok satu i- ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara pengoperasian dari web ke Linux. Jadi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri dengan Mas Reno Moses Manopo, dengan NIM 172306162. Dan dengan saya, Kan kita Eliezer Eliezer Gatot- Eliezer Gatot dengan NIM 17230913. Lanjut, Alif. dengan saya Muhammad Salif Miftah Farid dengan NIM 17230920. Ya. Jadi kita scroll lanjut ke slide berikutnya. Sejarah Linux. Linux dimulai pada tahun 1991 ketika Linus Torvalds, seorang mahasiswa di Universitas Helsinki, Finlandia, memulai proyek untuk membuat sistem operasi yang lebih baik. Ia menulis kernel pertama Linux dan membagikannya kepada komunitas pengembang melalui internet. Pada tahun 1992, kernel Linux pertama kali dirilis di bawah lisensi GNU General Public License atau singkatannya dari GPL yang memungkinkan siapa saja untuk mengubah dan mendistribusikan kode sumbernya. Ini memicu pertumbuhan komunitas pengembang yang semakin besar dan beragam-ragam pada tahun 1993. Slackware menjadi salah satu distribusi Linux pertama yang rilis secara komersial. Selama dekade ini, Linux menjadi sangat terpopuler di berbagai platform, termasuk server, desktop, dan perangkat mobile. Berikutnya, Lanjutan. distribusi Linux seperti Debian, Red Hat, dan Ubuntu mulai muncul dan menjadi populer di kalangan pengguna dan pengembang. Pada tahun 2007, Android yang berdasarkan Linux mulai digunakan pada perangkat smartphone. Dalam beberapa tahun terakhir, Linux semakin banyak digunakan di komputer pribadi meskipun Windows tetap mendominasi. Linux juga terus menjadi sistem operasi utama untuk server, komputasi awan, dan support komputer 3. Pada tahun 2024, sekitar 71% smartphone di seluruh dunia menggunakan Android. Linux telah berkembang dari proyek sederhana menjadi sistem operasi yang sangat luas digunakan dan sangat berpengaruh di dunia teknologi. Selanjutnya, alasan harus memilih Linux. Satu, yaitu ada gratis dan open source. Linux umumnya gratis untuk diunduh dan digunakan. Kode sumbernya terbuka, memungkinkan pengguna untuk memodifikasi dan mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Yang kedua, keamanan Linux dikenal lebih aman dibandingkan dengan banyak sistem operasi lain, dengan model akses yang ketat dan komunitas yang aktif dalam menemukan dan memperbaiki kerentanan. Pengguna cenderung mengalami lebih sedikit masalah keamanan. Yang ketiga adalah kustomisasi. Linux menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi. Anda dapat memilih desktop environment, tema, dan aplikasi sesuai keinginan Anda. Berikutnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eliezer. Nah, yang berikutnya adalah kegunaan Linux. Linux memiliki berbagai kegunaan yang membuatnya populer di berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa kegunaan utama Linux. Yang pertama, ada server hosting. Linux banyak digunakan sebagai sistem operasi untuk server web, email, dan database karena stabilitas dan kendalanya. Yang kedua, ada pengembangan perangkat lunak, yaitu lingkungan Linux mendukung berbagai bahasa pemrograman dan alat pengembangan, menjadikannya pilihan yang baik bagi pengembang. Yang ketiga, ada desktop pengguna.
Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi desktop untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing, pengolahan kata, dan multimedia. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan memakai Linux. Yang pertama itu ada gratis, gratis dan open source. Linux dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Kode sumbernya terbuka, memungkinkan modifikasi. Yang kedua ada keamanan. Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan lebih sedikit rentan terhadap virus dan malware. Yang ketiga ada stabilitas dan kinerja. Sistem operasi ini sangat stabil dan dapat berjalan dengan baik di perangkat keras yang lebih tua. Yang terakhir, yang keempat, kustomisasi. Pengguna dapat mengubah hampir semua aspek sistem dari antarmuka hingga aplikasi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada kekurangan memakai Linux. Yang pertama itu ada kurangnya dukungan untuk beberapa aplikasi, yaitu beberapa aplikasi populer, terutama perangkat lunak komersial, mungkin tidak tersedia di Linux. Yang kedua ada kurva pembelajaran. Bagi pengguna baru, Linux bisa jadi sulit dipahami, terutama bagi yang terbiasa dengan sistem operasi lain. Yang ketiga itu ada dukungan perangkat keras. Beberapa perangkat keras mungkin tidak memiliki driver resmi atau dukungan yang baik di Linux. Yang keempat itu ada kompatibilitas game. Meskipun ada peningkatan, banyak game masih lebih baik didukung di Windows. Yang terakhir ada perbedaan distribusi. Terdapat banyak distribusi terdapat banyak distribusi Linux yang berbeda dan masing-masing memiliki cara kerja dan manajemen yang berbeda yang bisa membingungkan bagi pemula. Ya, untuk yang pertama kita memasuki bagian VirtualBox. Sebentar ini bisa di nggak usah digeser ya. Nah, ya oke, kita akan memulai dengan menggunakan VirtualBox. Yang pertama-tama kita yang pertama-tama adalah kita start, kita tunggu sampai Ubuntu-nya ini jalan. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Nah, ini sudah masuk. Tadi kan sudah dapat untuk IP-nya. Lalu kita masuk ke browser, kita masukin IP yang tadi. Nama apa? Titik satu, titik. Nah, di sini sudah terlihat it work. Lalu selanjutnya kita akan memasuki directory. Directory ini berguna untuk memasukkan sebuah codingan ke dalam Linux ini. Pertama-tama kita tulis. Nah, di sini terlihat directory yang ada adalah HTML. Lalu kita masukin lagi. Nah, kegunaan CD ini untuk apa? Nah, CD ini adalah untuk berpindah dari suatu direktori menuju ke direktori yang lain. Contohnya seperti HTML tadi. Kan sekarang kita sudah memasuki direktori HTML. Kita lihat di dalam HTML ini ada tiga. Ada it newbie, it newbie 2, sama tugas akhir. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke it newbie 2, maka kita harus pindah ke directory it newbie 2 dengan menggunakan perintah it cd, lalu masukkan directory yang ingin dituju. Nah, di dalam it newbie ini terdapat indeks HTML. Nah, untuk kali ini saya akan memakai CMD. Mengapa mengapa saya menggunakan CMD? Karena untuk memodifikasi atau memasukkan suatu codingan jika di dalam VirtualBox secara langsung tidak bisa, maka saya menggunakan cara lain yaitu menggunakan CMD. Nah, untuk masuk ke Linux, kita masukkan SSH, nama admin, masukkan IP yang tadi. Bentar. Masukkan password.
Nah, di sini sudah masuk ke dalam Linux yang ada di VirtualBox tadi. Kita ls, bentar. Kita masuk ke directory default. Oke, di sini ada di dalam directory default ini terdapat directory HTML. Lalu kita masuk ke directory HTML. Nah, di dalam directory itnb2 terdapat indeks HTML. Nah, bagaimana cara kita bisa mengakses sebuah server dengan menggunakan Linux? Maka di sini kita perlu menambahkan directory di mana kita masukkan sebuah file-file berisi codingan tersebut. Nah, di sini kan kita akan menyimpan sebuah file-file codingan kita di dalam directory itnb2. Maka kita hanya perlu menambahkan garis miring itnb2. Nah, terbuka. Nah, di sini hanya baru satu page saja. Bagaimana jika ingin masukkan sebuah page yang lain seperti shop, blog, about, dan kontak? Caranya adalah nano kita tulis file yang ingin kita buat. Contohnya di sini eh, shop page, maka kita di sini hanya perlu masukkan file bernama shop.html. Nah, di sini terbuka dalam shop.html ini, maka kita hanya perlu mengcopy paste. Nah, setelah sudah di copy paste, kita hanya perlu Ctrl X, klik Y, enter. Kita ls lagi. Nah, di sini sudah tertambahkan di dalam directory itnb ini sudah menambahkan satu file bernama shop.html. Maka mari kita coba. Nah, di sini sudah muncul di bagian shop. Jika kita klik home dan shop, mereka sudah ada isinya. Lalu bagaimana cara menambahkan yang tiga yang lain? Caranya sama seperti cara kita menambahkan file shop. Nah, ini ada blog, about, dan kontak. Kontak. Dan kita hanya perlu melakukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal hanya copy paste, kita cek, dan sudah tertambahkan lagi. Lalu about. Kita copy paste, Ctrl X, Y, lalu sudah tertambahkan di dalam directory. Lalu yang terakhir adalah kontak. Hmm. Nah, di sini sudah terisi semua. Kan ini hanya baru HTML. Bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah styling dalam web tersebut? Maka kita hanya perlu mengganti bagian HTML itu diganti menjadi CSS. Nah, kita copy paste. Nah, di sini sudah ada styling dari kelima web tersebut. Maka kita coba kita klik home, muncul shop, muncul blog, muncul about, muncul dan kontak muncul. Oke, sekian dari demonstrasi kali ini.
Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Oke, untuk kesimpulannya adalah Ya, Linux sistem operasi open source yang dikenal yang dikenal karena stabilitas, keandalan, dan fleksibilitasnya. Dapat diinstal pada berbagai perangkat keras dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan web dan keamanan siber. Dukungan komunitas pengembang yang besar memastikan pembaruan dan peningkatan terus dilakukan. Linux juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dan mudah terintegrasikan dengan teknologi lain. Baik, sekian baik, untuk kelompok kami, penutup. eh, ya ada kelompok pertama, kami bertiga undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.